Sejak awal saya menyampaikan mendukung beliau. Kabar Top News terkini mengabarkan sebuah tulisan dari Saudari Nurul Azizah, penulis buku Muslimat NU Militan untuk NKRI. Jadi ini mengulas lagi tulisan Mbak Nurul Azizah di RMI NU Banten yang berjudul Tesis dari Kiai Imaduddin Usman mendapat dukungan dari The Power of Netizen Plus 62. Yuk mari kita simak semua video. Sebelumnya dengan semangat ya admin, tap layar like, subscribe agar silaturahmi tidak terputus. Kekuatan netizen plus 62 dalam menggerakkan isu yang ada di Indonesia tidak perlu diragukan. Perbincangan paling hangat saat ini ya tesisnya Kiai Imad tentang nasab Habib Alawi. Pergerakan aktivitas digital merupakan perkembangan seiring perubahan zaman, dan Kiai Imad berada di antara para netizen plus 62 dengan mudah. Para warganet merespon ceramah dari Kiai Imad untuk mempertahankan tesisnya, dan isu menyebar cepat melejit tanpa batas ruang dan waktu. Karena kekuatan netizen inilah orang-orang ikut menjadi bagian pendukung tesis Kiai Imaduddin. Karena kehidupan online yang dijalankan masyarakat sekarang adalah bentuk partisipasi. Pengaruh medsos terhadap pola pikir cerdas dan waras sangat luar biasa. Netizen plus 62 mengudar secara spontan, membela Kiai Nusantara untuk memberikan dukungan. Tindakan warganet semakin memperkuat animo masyarakat. Mereka semua ingin berpartisipasi melalui online maupun offline. Warganet pembela tesis Kiai Imad, mereka sudah cerdas dan waras. Mereka sangat kompak tanpa dikomando, memberi komentar yang menolak Mbak Alawiyaman. Warganet memiliki julukan khusus, yaitu The Power of Netizen plus 62. Alhamdulillah, Kiai Imaduddin mendapat dukungan dari kekuatan plus 62. Yang diperjuangkan Kiai Imad adalah kemanusiaan, yaitu kesetaraan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kedudukan yang sama setara antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang lebih mulia karena nasab, tetapi orang yang lebih mulia adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk mari kita simak dukungan dari The Power of Netizen plus 62. Jadi mari beri dukungan dengan berkomentar. Objektivitas, setelah itu baru dampaknya kita pikirkan, bukan kebenarannya kita sembunyikan untuk mengendalikan dampak. Kayak abad
abad ke-8 Eropa itu ya. Nah, kita khawatir kalau dalam tanda petik ya, oknum orang yang berkostum agama itu berdalih seperti ini, itu nanti Islam itu seperti Nasrani di Eropa abad ke-8 akan ditinggalkan oleh pemeluknya karena tafsir tentang agama menjadi tidak objektif. Padahal agama itu yaitu tadi qulil haq walau kana murran. Apa adanya gitu. Iya. Dan al-haq itu yang tahu hakikatnya hanya Allah. Itu masalahnya. Betul. Maka al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin itu bagi sesuatu yang sudah hak. Hak itu artinya nyata. Betul. Al-haq itu nyata gitu. Betul. Jadi kalau belum nyata masih bersifat dzon tentang sebuah kebenaran yang orang lain juga bicara itu adalah suatu kebenaran, berarti itu hak inda ba'din wa ghairu hak inda ba'din akhar. Itu kebenaran bagi seseorang tapi belum tentu kebenaran bagi yang lainnya. Nah, yang disebut qulil haqqa walau kana murran itu bagi hak yang semuanya sudah disepakati bahwa itu adalah kebenaran, kemudian kita tidak berani untuk mengungkapkannya. Itulah orang yang tidak sesuai dengan hadis itu. Katakan kebenaran walaupun itu pahit. Nah, bagi kebenaran yang masih bersifat zanni itu tidak bisa. Nah, kalau soal nasab kan nggak bisa dzoni ini karena oke lah kajian kitab nasabnya Kiai Imad bisa dibilang dzoni. Iya. Tetapi kalau kajian hasil tes DNA bahwa Habib bukan keturunan Nabi itu kan qat'i, nggak bisa Iya, lagi dia. saya setuju itu. Ya, berarti kan qulil haq walau kana murran itu ya katakan bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi meskipun pahit akibatnya. Bisa nggak gitu? Bisa dong. Harus begitu ya? Harus begitu. Berarti gini kayak maksudnya berarti pendekatan metodologi fikih itu berbeda dengan tarikh gitu kan? Iya. Tarikh itu harus yang benar. Kan kalau fikih kan bisa tarikatul jam'i, maksudnya ini menurut kaul ulama ini, Iya. kaul ulama ini, mukalamin mazhab ini, boleh silahkan pilih. Betul. Kan gitu kan kalau fikih gitu kan. Tapi kalau sejarah gitu kan, itu wajib tarikatul tarjih kan. Betul. Yang benar menggugurkan yang salah gitu, Iya. menasah gitu kan. Itu kan kalau masalah sejarah, tarikh gitu. Nggak Iya. boleh orang merubah sejarah gitu kan. Betul. Karena sejarah itu riwayat. Riwayat itu mahtamala sidqa wal kadhiba. Sesuatu yang kemungkinan benar dan kemungkinan dusta. Bukan kemungkinan salah, kemungkinan Tapi wajib dusta. mencari yang terbenar kan. Maka dia harus mencari yang terbenar. Beda sama fikih kan tadi. Nah, ketika ada Bukannya mencari yang terbenar, mencari yang benar. 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 Ketika ada berita in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu. Nah, kenapa di dalam Al-Qur'an menggunakan item atau firm binaba'in in ja'akum fasiqun? Nah, fasikun di sini ini artinya kita harus skeptis. Bahwa katakan dia fasik aja dulu kalau sebelum terbukti sebaliknya gitu. Jadi apabila ada berita yang orangnya itu tidak meyakinkan, kan? Apa aja fasik.